Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Pesan Gembala. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lewat Pesan Gembala, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup ini. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu lewat Pesan Gembala. Tetapi sebelumnya Tuhan, sucikan, kuduskan, dan layakan kami, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan gembala saat ini berjudul Bayarlah Nasarmu. Mari kita membaca di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kelima, ayatnya yang ketiga. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika perjalanan hidup kita terasa begitu mulus dan tidak ada aral melintang, maka kita mudah sekali melupakan Tuhan. Kita lupa berdoa dan lupa beribadah, dan semua itu kita anggap sepele, tidak terlalu penting dan tidak berpengaruh. Tetapi begitu badai persoalan datang menderah yang membuat kita terjepit, barulah kita menjerit, meratap, dan berseru-seru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Kemudian kita pun bernasar kepada Tuhan. Berbagai macam nasar mulai diucapkan. Kalau sakitku sudah sembuh, aku mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau ekonomi keluargaku dipulihkan, aku akan memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dan berbagai-bagai nasar diucapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata nasar yang tertulis di Alkitab berkaitan dengan janji seseorang kepada Tuhan untuk melakukan suatu tindakan atau janji untuk menjauhkan diri dari sebuah tindakan. Karena nasar merupakan sebuah janji atau sebuah komitmen kepada Tuhan, maka kita tidak boleh bermain-main. Kita harus bersungguh-sungguh untuk menepatinya. Berpikirlah masak-masak, berpikirlah dengan baik sebelum kita mengucapkan nasar. Bernasar atau tidak bernasar, itu bukanlah dosa. Yang berdosa adalah ketika kita bernasar, tetapi kita tidak memenuhinya. Kita tidak menepati apa yang kita ucapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab, di dalam Ulangan 23 ayat 21 dan 22, di sana dikatakan, apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika berada di perut ikan, Yunus mengarahkan imannya kepada Tuhan. Dalam Yunus pasal 2 ayat 7 dikatakan di sana, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Jalan terbaik ketika dalam lembah kekelaman adalah mengetuk pintu hatinya, mengetuk pintu hati Tuhan dengan seruan yang keluar dari dalam jiwa yang sudah letih lesu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yunus seharusnya sudah mati dalam perut ikan, namun Tuhan sanggup mengeluarkan dia hidup-hidup. Yunus bersyukur kepada Tuhan dan berkata, apa yang kunasarkan akan kubayar. Pergilah Yunus ke Niniwe menyerukan pertobatan sesuai yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Saudara bisa membaca itu dalam Yunus pasal 3 ayatnya yang ketiga. Mazmur 56 ayat 13 berkata, nasarku kepadamu ya Allah
akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita bernasar kalau kita tidak mau menepatinya. Apapun yang kita sudah ucapkan kepada Tuhan, apapun janji atau nasar yang sudah kita nyatakan kepada Tuhan, mari kita genapi, saudara. Sebab dengan kita menggenapi apa yang kita sudah nasarkan kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan pasti mendengarkan dan Tuhan pasti membuka jalan. Tuhan pasti menjawab doa kita. Tuhan pasti menjawab nasar kita. Itulah sebabnya ketika kita mau bernasar, pikir baik-baik apakah kita akan sanggup menepatinya. Jangan bernasar kalau saudara tidak mau menepatinya. Tetapi mari kita belajar untuk komitmen kepada apa yang sudah kita berjanjikan kepada Tuhan. Apa yang sudah kita nyatakan kepada Tuhan, mari kita tepati, saudara. Sebab Dia sudah memperlihatkan contoh dan teladan. Dia menepati setiap janjinya. Maka kita juga harus belajar untuk menepati setiap janji kita kepada Tuhan. Sebab lebih baik kita tidak bernasar daripada kita bernasar tetapi kita tidak menepatinya. Sebab ketika kita tidak menepati janji kita, nasar kita kepada Tuhan, maka kita akan berdosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Diberkatilah kita yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu saat ini, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat menepati setiap janji kami, setiap nasar kami kepadamu, Tuhan. Dan kami percaya ketika nasar kami tepati, kami nyatakan, Tuhan, kami bayar, kami menepati janji kami, maka Engkau pasti akan menyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu mengajarkan kepada kami, untuk kami berkomitmen dengan apa yang sudah kami janjikan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekiranya saudara diberkati lewat program Pesan Gembala, jangan lupa membagikan juga program ini kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.